Assalamualaikum dan selamat malam traders. Ini karena banyak yang request cara gunakan Fibo Musang, jadi di video ini admin khususkan untuk edukasi ya, video tentang cara atau tutorial menggunakan Fibo Musang ya. Gampang-gampang susah. Tapi kalau kalian jeli ya, mata kalian jeli, itu akan jadi mudah buat kalian ya. Tergantung seberapa kuat kalian bisa forward test ya. Kalau back test itu hanya sekali, forward test itu yang harus diulang-ulang supaya jam terbangnya tinggi ya. Nah, cara penggunaan Fibo Musang ya. Seperti apa? Jadi Fibo Musang itu sebenarnya dia strong, dia kuat kalau kalian gunakan SNR ya. Jadi kombinasi antara SNR dan Fibo Musang. Jadi support dan resisten yang strong yang kita pakai untuk marking Fibo Musang. Fibo Musang itu settingannya Fibo retracement kayak gini nih. Ya. Ini Fibo retracement, settingan Fibo retracement. Hanya saja cara tarikannya beda. Kalau kita tarik Fibo retracement di market itu kan tarikannya dari swing low ke swing high atau swing high ke swing low ya. Itu tutorialnya ya. Kalian nonton di YouTube manapun tutorialnya kayak gitu. Tapi di Fibo Musang itu berbeda. Kita tariknya dari swing low ke body candle atau dari swing high ke body candle. Sekarang saya kasih contohnya di market. Kita mau marking area entry buy ya. Nah, contoh area ini kenapa di respect? Ini pasti ada sebab dia di respect ya. Di sini ada satu support yang strong nih. Ya. Kalian bisa lihat di area ini. Nah ini dia. Ini support yang strong. Kenapa strong? Karena sekali dia naik nih. Ya, sekali dia naik, CB1, CB2, CB3 atau resisten pertama, resisten kedua dan resisten ketiga itu di break semuanya ya. Jadi SNR itu metode SNR itu kan kita cari yang dia break minimal 2 resisten atau 2 support dan kalau bisa lebih bagus ya. Nah itu yang strong biasanya. Kalau kurang dari 2 atau cuma satu resisten yang di break itu belum terlalu strong. Yang strong itu 2 atau lebih dari 2 itu lebih bagus. Nah kalau di Fibo Musang dia tidak gunakan R1, R2, R3. Dia gunakan CB, kata CB. Candle break istilahnya. Ya. CB1, CB2, dan CB3. Artinya resisten 1, resisten 2, resisten 3. Yang mana yang kita mau pakai buat tarik Fibo Musang? Ya. Yang kita pakai yang ini, yang pertama nih, CB1 atau resisten pertama yang di break. Jadi tarikan Fibo Musang itu dari swing low sampai ke body candle-nya aja. Body candle ini nih. Nah, dari swing low ini sampai ke body candle yang ini. Saya besarin lagi gambarnya ya. Nah, saya ulang. Dari swing low sampai ke body candle yang ini. Kenapa body candle yang ini? Kenapa nggak sampai swing high ke atas? Karena ini satu-satunya body candle yang break dari CB1 atau resisten pertama ya. Jadi ini yang kita pakai dari swing low sampai body candle. Cukup sampai sini tarikan Fibo Musang. Ya, ini saya kasih tahu detail. Ya. Biar kalian nggak meleset gitu. Terus kita marking area ini untuk entry buy. Nah. Pertanyaannya, Bang, kalau dia pullback kayak gini, masuk zona boleh nggak kita entry buy? Sebenarnya bisa aja karena dia udah break. Cuman hanya satu CB yang di break, CB kedua belum ya. Makanya ini masih 50-50, bisa di respect bisa enggak ya. Kadang-kadang jebol ke bawah. Nah, paling bagus itu kita tunggu kalau dia naik terus dan dia break semuanya CB nih, CB1, CB2, CB3 atau R1, R2, R3 ini semua sudah di break ya. Kayak gini kalian lihat kalau dibesar dikecilin. Ini strong nih naiknya dan semuanya di break. Berarti tunggu aja dia balik ya. Nggak tahu kapan dia balik, pokoknya tunggu dia balik ke sini baru kalian entry ya. Ini zonanya. Nah, dapat di ujung. Kayak gini kira-kira ya. Ini kan kalian pikir pasti udah nggak fresh. Enggak. Justru area yang ada penolakan seperti ini dan kemudian terbangnya jauh ya, bullishnya jauh, berarti
area ini strong ya, area ini strong. Nah, ini adalah calon area demand dari support yang ini ya. Dan di setiap resisten itu pasti akan ada supply juga gitu. Jadi di setiap support ada demand dan di setiap resisten pasti ada supply. Supply-nya itu yang kita cari untuk sell dan demand-nya yang kita cari untuk buy ya. Nah, di sini respect nih, satu dapat di ujung. Hanya saja kalian perlu tahu kalau Fibo Musang itu ada plus minusnya ya. Kekurangannya kadang dia nggak kesentuh, tapi kelebihannya sekali dia kesentuh pasti dapat di ujung. Itu kelebihannya Fibo Musang ya. Nah, ini salah satu contoh untuk entry buy. Gimana kalau entry sell ya? Kayak gini misalkan, ini turun tapi nggak ada support di sini yang di break. Cari di M5 ya. Cari di M5. Kayak gini misal. Kenapa ini di respect dan dia turun ya? Ini ada alasan. Kalian cari di M5, kalau di M15 nggak kelihatan. Nah, kalau kalian untuk intraday dan scalping itu pakai M15 aja ya, tapi M15 atau M30. Tapi kalau kalian mau swing pakai H1 ke atas untuk gunakan Fibo Musang. Nah, sekarang kita balik lagi ke topik ya. Kenapa resisten ini ciptakan supply baru padahal di sini nggak ada yang di break. Ternyata ada di sini ya. Kalau kita ke M5 kayak gini ya. Nah, di sini ada satu Fibo Musang nih. Kalian perhatikan ini. Di area ini ya, terjadi drop base drop. Drop base drop ini artinya dia nge-break resisten ini, break dari support sebelumnya ya, atau support yang ini, yang hijau nih. Aturannya ini jadi resisten tapi di break lagi ke bawah, dia membuat drop base drop. Apakah area ini bisa kita gunakan Fibo Musang? Jawabannya bisa. Support ini di break dengan satu body candle merah nih. Perhatikan ya. Body candle merah ini nge-break support sebelumnya ya. Kalau di sini resisten ini belum ada break support. Supportnya di sini, CB1-nya di sini kejauhan ya. Kejauhan. Yang paling dekat adalah area ini. Nah, berarti tarikan Fibo Musang kita gunakan di resisten yang ini, bukan lagi yang ini ya. Kalau yang ini harus tarik sampai melewati CB yang ini nih ya. Tapi kalau yang ini, resisten yang ini, kita cuma perlu tarik melewati CB yang ini. Tapi ini hanya CB1 ya, CB2, CB3 nggak ada. Ini high crease sebenarnya. High crease ya. Walaupun di respect tapi hitungannya high crease. Nah, tarikan Fibo Musang letaknya seperti ini. Dari swing high sampai ke body candle yang ini aja ya. Kenapa body candle ini? Karena dia yang nge-break support sebelumnya. Jadi Fibo Musang markingnya di sini ya. Dan ini di respect ya. Kalau ini kalian entry sell bisa, tapi terlalu high crease ya. Nah, low risknya itu biar dia turun dulu jauh ya. Dia turun jauh artinya resisten ini sudah berhasil nge-break satu support. Resisten yang ini berhasil nge-break 1, 2 ya. Sudah ada 2 hitungannya. Yang ini sama yang ini. Ke bawah terus ya. Kan saya bilang tadi minimal 2 atau lebih dari 2. Nah, begitu dia balik kalian entry sell. Nah, ini terlalu ngepas ya. Itu saya bilang tadi ada plus minusnya. Kadang nggak kesentuh, kadang kesentuh ya. Kalau kesentuh itu langsung dapat di ujung kita. Nah, pas dia nggak kesentuh itu memang sakit gitu ya. Udah deket-deket titik entry nggak kesentuh, terus runningnya jauh lagi ya. Tapi ya kayak gitu Fibo Musang ya, karena kita kan targetnya kita mau kunci atau kita mau sniper entry, kita mau cari ujungnya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kalau dia balik lagi masih bisa entry bang ya, bisa tapi itu sudah high crease ya. Minimal sekali aja cukup. Yang di atas ini juga sama ya. Ini di respect, ini di respect ya. Ini Fibo Musang juga area yang saya marking. Dapatnya dari area sini nih. Ya. Nah, ini dia. Kenapa nggak resisten di samping ini yang dipakai? Karena setiap resisten ini tidak ada support yang di break. Resisten ini waktu turun, support ini nggak di break karena shadow-nya terlalu panjang ya. Jadi tidak bisa digunakan untuk tarik Fibo Musang. Yang ini juga sama, nggak ada support yang di break. Ini juga sama, support ini nggak di break. Ini juga nggak ada support yang di break karena kepanjangan
di sini kuncinya ya, ada satu support yang di break. Perhatikan ya, makanya itu saya bilang perlu kejelihan mata buat cari area yang kayak gini nih. Nah, ini saya tandai ya. Resisten ini ya, resisten ini yang shadow ini saya hilangkan dulu bentar. Ini saya hilangkan supaya kalian lihat ya. Support resisten yang ini waktu turun dia nggak break dari support ini ya. CB1 ini nggak di break karena dia balik lagi ke atas. Tapi begitu dia turun ya, dia turun, support yang ini hitungannya jadi support ya, area ini jadi support nih. Nah, di sini letaknya ya. Waktu resisten ini dia turun, tak turun, body candle ini break dari support sebelumnya ya. Berarti Fibo Musang letaknya ada di sini. Kita tarik dari swing high. Swing high yang ini sampai ke body candle yang ini. Nah, area ini yang kita marking. Oh, Bang, lebar banget nih, 50 sampai 57. Kalau dia lebar kayak gini, kalian bisa tunggu dia masuk dulu ya. Di M1 atau M5 membuat pola BPA ya. Baru kalian entry sell. Atau kalau kalian mau take risk, begitu masuk langsung entry sell. Itu pun kalau margin kalian kuat, begitu masuk langsung sell aja ya. Sell tanpa ragu tuh. Nah, kalau resisten ini hitungannya lebih dari 2 ya. Bukan lebih dari 2, tapi pas 2 nih. Support pertama, support kedua di break ya, karena dia turun jauh. Berarti area ini, resisten ini menciptakan supply yang kuat di area sini gitu. Ini yang kita ambil untuk entry sell. Kelemahannya waktu dia balik dia nggak kesentuh, tapi kalau sekali dia kesentuh ini pasti kita dapat di ujung. Nah, ini dapatnya di sini gitu buat entry sell. Ini juga masih kena ya, tapi minimal sekali aja masuk, jangan yang kedua kali itu sudah high risk, apalagi ketiga ya, ini bisa jebol nih akhirnya gitu. Area ini yang saya bilang tadi ya, kalau dia udah ngebreak, pullbacknya masih bisa buat entry buy. Dia break lagi ke bawah, tunggu dia pullback buat kalian entry sell ya. Nah, Fibo Musang yang ini juga sama ya. Kalau dia udah break, pullback, kalian entry buy. Tapi kalau dia udah ranging kayak gini ya, minimal kan sekali kita entry di sini udah cukup. Jangan yang kedua. Kedua tuh udah bikin bingung ya. Kadang di respect, kadang enggak gitu. Makanya ini. Di sini dia hancur-hancuran ya. Tapi begitu candle ini mengalami ranging masih di area yang sama ya, dia pullback, ini buat entry sell nih gitu. Di sini juga sama, pullbacknya dia break ke bawah body candle, pullback buat entry sell. Tapi saya bilang tadi sudah high risk ya, kalian akan dibikin bingung. Mending sekali aja kalau udah kesentuh kayak gini, sell udah cukup. Nanti kita marking lagi, cari area Fibo Musang yang baru di bawah, atau kita mau cari sell, cari lagi di atas gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Ini juga sama ya, ada Fibo Musang di sini nih. Nah, resisten ini berhasil break dari support ini ya. Kalian perhatikan dia break apa enggak ya. Support ini di break. Nah, iya benar ya, di break nih. Satu body candle ini berhasil break dari support sebelumnya. Ya, tinggal tarik aja Fibo di sini ya. Nah, buat kalian entry sell. Nah, tapi ini nggak kejemput ya. Dia nggak kejemput. Hampir kejemput ya di sini nih. Kalau kena itu ya, itu saya bilang tadi plus minusnya. Kekurangannya dia kadang tidak terjemput, tapi kalau sekali kejemput pasti kalian dapat di ujung gitu. Jadi itu ya cara menggunakan Fibo Musang. Nah, kalau misalkan kalian mau belajar ini ya, backtestnya cukup sekali aja, tapi forward testnya itu harus dibanyakin, karena yang bikin jam terbang kalian bagus ya, atau insting kalian tambah bagus itu karena latihannya ya. Kalau udah keseringan latihan, probabilitasnya kalian udah dapat ya, karena probabilitas itu dari satu metode itu sebenarnya bagus, tapi kembali ke tradernya. Kalau tradernya
tahu cara gunakan metode ini, ya probabilitasnya akan jadi bagus. Ya, kalau dia nggak tahu cara pakainya, probabilitasnya jadi jelek. Ya, jadi probabilitas itu kembali ke orangnya masing-masing. Istilahnya pesawat ini dia harus jatuh di tangan pilot yang tepat, gitu, istilahnya ya. Nah, jadi banyakin aja forward testnya dulu. Begitu kalian udah yakin, baru masuk dengan akun real. Itu akan jadi bagus ya trading kalian. Kurang lebih seperti itu. Sekali lagi saya ingatkan ya, ini yang paling menentukan dalam penggunaan metode ini adalah cara dia masuk ya, cara dia masuk ke zona entry. Kalau dia masuknya terlalu big volatile, artinya lagi ada pergerakan yang cepat, itu kalian hati-hati kalau mau entry ya, karena biasanya itu dia mau sapu liquidity dulu. Tapi kalau misalkan dia pergerakannya agak slow ya, nah itu masih bisa kalian buat masuk entry, karena dia lagi membentuk harga, jadi bagus. Tapi kalau dia masuknya, dia pergerakannya di M1 atau M5 lagi cepet-cepet gitu, panjang-panjang, itu high risk tuh ya. Hati-hati aja, karena XAU biasanya kayak gitu. Kalau dia lagi gerak cepat tuh biasanya ada liquidity yang dia mau sapu. Istilahnya kalian udah entry, kalian udah marking zona kalian itu disapu dulu stop lossnya, baru dia balik lagi gitu. Yaitu karakternya XAU ya, yang harus kalian tahu juga gitu. Lihat cara dia datang. Kalau datang ke area yang kalian marking itu terlalu cepat datangnya, itu hati-hati ya. Oke, jadi sampai di situ dulu tutorialnya ya, cara menggunakan Fibo Musang. Saya akan bikin lagi edukasi-edukasi selanjutnya ya. See you next video by Gold Analysis.